Balik lagi bersama QT Research di minggu pertama bulan Juli tahun 2023. Kita akan membahas pergerakan IHSG dulu yang pertama. Jadi kemarin dia sempat break high 6740, tapi hari ini dibanting. Ada kemungkinan karena sentimen global. Kalau nggak salah ada komen dari The Fed apa, jadi bukan IHSG aja yang hari ini turun. Tapi kalau melihat dari daily chart khususnya si IHSG ini sih ya udah dibilang rapi ya dari pola si alligator atau garis EMA yang biasa trader pakai. uh, Ya jadi intinya uh, si inverse SHS nya ini valid selama si harga IHSG ini nggak turun ke bawah 6.620 aja. Itu aja sih. Jadi ya kalau misalnya melihat dari candle Jumat ini ya kayak false break, tapi nggak masalah. uh, Mungkin strateginya dalam waktu dekat ya boleh lah, uh, mulai kolek lagi saham-saham yang mempunyai potensi, khususnya yang sudah clear uptrend. Jadi itu dulu untuk pembahasan si IHSG-nya. Yang penting dia udah stabil di atas si garis hijau, merah dan biru aligatornya. Setelah komposit kita akan ngebahas tentang saham yang sudah terdetek oleh ranking sistem kita. Ada 20 saham. Jadi kita langsung aja. Yang pertama ada GJTL. GJTL itu sayangnya kita nggak ada tradingan sih di saham GJTL ini di pembahasan video-video yang lalu. Jadi dia sedang berada di area resisten 1300-an. Kalaupun dia koreksi, kemungkinan kita akan punya planning buy on weakness di sekitaran harga 1000. Jadi turunnya ya masih lumayan jauh. Kalau HK di harga sekarang itu ya riskan aja menurut kita ya. Jadi untuk strategi GJTL ini ya tunggu di dekat area 1000 aja baru disikat lagi bagi yang yang belum punya dan ingin uh, mentradingkan saham ini dalam waktu dekat. Ya disarankan yaitu buy on weakness di sekitaran 1000 aja. Secara keseluruhan sih ya udah uptrend. Jadi dimasukin ke watchlist aja dulu untuk si GJTL ini. Lanjut kita ke ADMR. ADMR beberapa waktu yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 4 kemarin dia break high 970, sepertinya itu signal beli. Melihat dari pola candle udah 2 hari itu ada pelemahan momentum, tapi secara keseluruhan masih terpantau aman. Bagi yang berniat untuk trading si ADMR ini ya disarankan buy on weakness di sekitaran 970 aja. Target berikutnya ada di 1130 sama seperti GJTL. Jadi jangan langsung ditabrak, kita masih menawar si dua saham yang udah kita bahas. Jadi ADMR buy on weakness di sekitaran 970 aja. Deal uh, deal target resisten 294 yang merupakan high di tahun 2001 sudah tercapai. uh, Kita lihat ke daily chart, ini sebenarnya riskan bearish divergence kalau misalnya emang dia dead cross si MACD-nya. Jadi jangan dikejar dulu. Kita menunggu price action lebih lanjut. Kalaupun ada yang punya barang ini khususnya di sekitaran 190 ya take profit aja dulu untuk merealisasikan cuannya. Mapa kita lewatin ya, uptrend sih. Mungkin kita ngebahas ininya aja deh. uh, Resisten, long term target resistennya itu kemungkinan ada di 8750-an.
Itu jadi masih ada upside ya lumayan besar ya, sekitar 1.000 rupiah. Melihat dari daily chart ataupun weekly chart kayaknya sih masih ya bolehlah dicoba untuk spekulasi beli dengan cut loss di 6350. Ini kita warnain merah dulu. Jadi ya ini melihat dari pola chart di intraday khususnya di hourly, dia itu mempunyai neckline yang sudah tertembus yaitu di sekitaran 6.800-an. Jadi ya cukup menarik kalaupun ada yang berniat untuk spekulasi beli. Targetnya yaitu di sekitaran 8.700-an. Mungkin targetnya jangan terlalu muluk ya, dia nyentuh 8.500 ya dibungkus saja kalaupun emang lancar. Jadi ya apa cukup menarik lah untuk ditradingkan di strategi minggu besok pas opening. CFIN dia kemarin gap down cukup serem berapa belas persen gitu, hari ini dia rebound. uh, Ya secara keseluruhan ya masih uptrend. Mungkin yang punya barang dari sekitaran 420-an di daerah garis biru ini ya bisa consider untuk merealisasikan cuannya lagi. Jadi untuk tambah barang sih ngelihat dari pola chartnya si Chevin ini hourly chart ya belum ada yang enak sih. Ngerinya dia cuman kayak dead cat bounce sebelum dia akhirnya break low begitu. Ya intinya kita lewatin. Nah ini ESA boleh langsung dibeli pas opening Senin besok dengan target berikutnya ada di sekitaran 745, semoga lancar. Jadi yang bisa langsung dibeli pas Senin besok itu ada MAPA sama ESA. Setelah ESA ada Timas kita lewatin. NISP tentu saja uptrend, kemungkinan dia mempunyai target resisten berikutnya yang paling dekat itu ada di sekitaran 1375, semoga lancar menuju si target resisten tersebut. BMTR jangan dikejar dulu karena bisa dibilang dia udah mendekati area resisten yang cukup kuat yaitu di sekitar 380. Dan lagi kalau misalnya ada yang punya barang dari 320 ya masih boleh di hold. Kita masih pasang cut loss di sekitar 290. Jadi signal beli si BMTR ini dari tanggal 13 bulan 6 kemarin ya sempat cuan terus jadi banting. Nah, kita masih nunggu dan 2 hari yang lalu tahunnya malah diangkat. Cut loss kita setelah signal beli tersebut muncul itu ada di 290 di garis merah ini. Yang untungnya pas pembantaian di tanggal 19 itu ya kita nggak kena cut loss. Jadi sejujurnya kalau misalnya HK di harga sekarang ya masih terlalu riskan sih. Jadi masih menunggu ya seenggaknya ada pullback terus ada price action yang enak ya boleh lah baru dibeli kembali ataupun average up bagi yang punya barang dari sekitaran 320. ACES hari ini dia break ke atas 700, jadi Senin besok bisa langsung di HK, cut lossnya ada di 625. Untuk short term targetnya itu ada di sekitar 780. Jadi ada 3 saham yang bisa langsung dibeli Senin besok, ada MAPA, ESA, dan ACES. Setelah itu PNBN kayaknya kita masih wait and see, jadi dilewatin dulu. BTPS nggak usah dikejar saham ini, dia koreksi setelah area 2300 tersentuh, jadi ya masih menunggu lah dia pullback sedikit dulu sebelum kita melakukan average up uh, ataupun taking profit bagi yang punya barang dari sekitaran 1950 tentunya. Jadi ya kita wait and see dulu aja. Setelah itu SMCB kita lewatin BKP.
Jadi pada tanggal 4 kemarin dia break high 107, sepertinya signal beli walaupun pola chartnya nggak begitu bagus. Mungkin bisa spekulasi beli langsung pada Senin besok dengan target short term targetnya itu ada di sekitaran 118 sampai 120. Cut lossnya di area 101. Jadi kalau misalnya dia break low 101 ya cabut aja. Breakout pointnya diulangin ada di sekitaran 107. Begitu ya, kekurangannya pola chartnya kurang bagus aja sih. Melihat dari skor histogram oskilator ini ya oke lah. Terusnya volumenya udah mulai hijau-hijau dikit. MACD daily-nya sudah berada di atas level 0. Seharusnya sih masih mempunyai potensi ya. Setelah itu Kija ya rally-nya juga lumayan, tapi sayangnya bingung ngelihat chart Kija ini belinya gimana. Maksudnya bukan gimana, belinya di mana yang enak. In term of risk ratio-nya. Ya kita mungkin bisa mapping resisten berikutnya aja, yaitu ada di sekitar 165. Melihat dari skor histogramnya ya oke. Terusnya sudah 4 hari berturut-turut volumenya itu hijau besar. Mungkin yang punya barang ya mungkin bisa di hold dulu sampai dia menyentuh target resisten yang kita udah bahas, yaitu di sekitaran 165. Begitu. MDKA bisa buy on weakness di sekitaran 3200-an ngantri beli. Jadi kita berharap ya dia menurun ke 3200, kita sikat ya. Terus ada recovery move dan khususnya dia mampu break high 3470. Cut loss-nya itu ada di garis merah, yaitu di sekitaran 3050. Jadi ya menarik dipantau dalam waktu dekat. Buy on weakness tadi ada beberapa saham yang strateginya buy on weakness, ntar kita ulas lagi. Setelah itu ada ABMM, kayaknya strateginya buy on weakness juga seperti MDKA dan GJTL dan siapa lagi lah. Jadi dia buy on weakness di sekitaran 3160. Kita beli ya, kita berharap setelah dia tes 3160 itu ada recovery move. Untuk cut loss-nya ada di 2900-an. Jadi cukup menarik. Elsa gak usah dikejar. Kalaupun emang dia ada pullback, ya kita bisa buy on weakness juga sih di sekitaran 348. Habis itu ngajar target resisten berikutnya di sekitaran 400. TSPC kita liatin. Oke, ranking in kayaknya kita udah bahas semua. Kita ke ranking out. Harum ya sayangnya kita nggak pernah ngebahas di video kemarin. Dia ini sedang berada di area taking profit 1600 sebenarnya. Jadi berhubung dia di rombongan ranking out ya ya bisa taking profit dulu sih. Intinya gitu. Kalau misalnya ada yang beli di pucuk ya mungkin patokan support terdekatnya itu ada di sekitaran 1460-an. Begitu sih. Setelah itu PNLF hari ini juga candle seperti komposit, tapi secara keseluruhan ya masih boleh di hold. Kalau nggak salah ini ada di beberapa video yang lalu. Jadi signal belinya itu dari tanggal 15 bulan 6 kemarin hampir kena sikat cut lossnya 278. Di tanggal 21 bulan 6 kemarin hampir kena cut loss, terus dia turun lagi. Tanggal 27 bulan 6 kemarin juga hampir kena cut loss, tapi sayangnya ya beruntungnya kita nggak kena cut loss sampai detik ini. Jadi bisa dicek lah di video sebelumnya, kita mempunyai signal khususnya di tanggal 15 bulan 6 kemarin. Sampai sekarang kita masih nge-hold harga untuk cut loss
lossnya belum ada perubahan, yaitu masih di sekitaran 278. Melihat dari indikatornya sudah stabil di atas aligator, dan juga skor histogramnya juga hijau semua. Bisa kita lihat ada 23 indikator masih bilang oke, cuma 9 doang yang bilang jelek. Jadi ya kita ikutin mayoritas aja lah. Jadi dan catatan satu lagi, ya hari ini emang ada volume merah tapi ya nggak begitu berarti dibandingkan volume hijau 4 hari belakangan gitu. Lanjut, jadi PNLF walaupun dia udah di ranking out, dia masih boleh di hold. Bagi yang mengikuti strategi beberapa video yang lalu, untuk Arto ada penurunan momentum ini melihat dari MACD-nya. Kita zoom in ke time frame lebih kecil, tentu saja ada bearish divergence tapi ya udahlah, nggak begitu masalah. Kemungkinan dia mempunyai support terdekat di sekitaran 2670. Jadi strategi Arto ya walaupun dia masuk ke rombongan ranking out, ya kita mendingan buy on weakness saja di dekat garis biru, yaitu di level 2670. Setelah itu ada panin dia ranking out. Kemarin kita sempat call di report kita, daily report. Jadi dia break ke atas 1145, seharusnya boleh HK. Hari ini emang koreksi tapi bisa dibilang koreksi sehat. Cut loss kita masih relatif jauh, yaitu di 10.15. Jadi ya cukup menarik lah untuk dibeli pada opening Senin besok di tanggal 10 bulan Juli. Oke, kayaknya itu dulu. Udah semua. Kita rekap, kita ulas kembali. GJTL kita menunggu buy on weakness di sekitaran level 1000, itu satu. ADMR kita lihat ke daily chart, kita buy on weakness di sekitaran 970. Setelah itu ada deal kita lewatin mapa boleh langsung dibeli hari Senin besok dengan cut loss 6350. CFIN kita lewatin. ESA boleh langsung dibeli untuk pembukaan Senin besok. NISP kita lewatin. BMTR kita lewatin. ACES boleh langsung dibeli pas opening besok. PNBN kita lewatin. BTPS kita lewatin. SMCB lewatin. BBKP ya bolehlah spekulasi beli dengan cut loss 101. Target berikutnya ada di sekitar 118. KIJA kita lewatin. MDKA buy on weakness 3220. TBLA seharusnya taking profit. ABMM buy on weakness 3160. ELSA gak usah dikejar kecuali dia pullback ke area 348. TSPC lewat. Ranking in kita lewatin. Harum taking profit. PNLF masih boleh di hold. Arto buy on weakness rada jauh di 2670, jadi dimasukin watchlist dulu. Setelah itu panin yang boleh langsung dibeli dengan cut loss 10.15. Yaudah, itu dulu pembahasan minggu pertama di bulan Juli. Semoga bermanfaat untuk trading strategi dalam waktu dekat atau dalam bulan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.